Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Melati dari jurusan Teknik Elektro Prodi Broadband Multimedia dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang kata ganti ku, mu, dan nya. Sebelum membahas materinya lebih jauh, kalian harus tahu apa sih itu kata ganti? Jadi, kata ganti atau yang biasa disebut promina merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat yang disampaikan lebih efektif dan tidak bertele-tele. Adapun ciri-ciri kata ganti. Ciri-ciri yang pertama adalah kata ganti umumnya digunakan sebagai pengganti subjek atau objek, namun bisa juga sebagai pengganti predikat. Ciri-ciri yang kedua, acuan kata ganti dapat berubah-ubah tergantung siapa yang ingin atau sedang dibicarakan. Ciri-ciri yang ketiga, kata ganti biasanya menyesuaikan dengan suatu konteks kalimat. Yuk kita langsung ke pembahasan tentang kata ganti. Pada penulisan kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Selain kata ganti yang tadi kita bahas, ternyata masih ada jenis-jenis kata ganti yang lainnya. Apa saja sih jenis-jenis yang lainnya? Yuk mari kita bahas. Yang pertama, kata ganti orang atau bisa disebut juga dengan pronomina persona. Pronomina persona merupakan jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan kata benda lain. Kata ganti jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata ganti persona tunggal, dan yang kedua, kata ganti persona jamak. Selanjutnya, jenis kata ganti yang kedua, yaitu kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk atau bisa disebut juga pronomina demonstrativa digunakan sebagai petunjuk lokasi untuk suatu benda. Kata ganti petunjuk dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti petunjuk umum dan kata ganti petunjuk tempat. Selanjutnya, yang ketiga, kata ganti penanya. Kata ganti penanya atau sering disebut sebagai pronomina interrogativa digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, dan keadaan tertentu. Kata ganti ini berfungsi untuk menggali informasi atas suatu kejadian. Yang keempat, kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung atau bisa disebut dengan pronomina relativa digunakan sebagai penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh dari kata ganti penghubung adalah yang. Kata ganti penghubung ini sering ditemukan dalam kalimat majemuk. Hal ini dikarenakan dalam kalimat majemuk diperlukan suatu kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Yang kelima, kata ganti pemilik atau kepunyaan. Bisa juga disebut dengan pronomina possessiva. Kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Kata ganti ini diletakkan di bagian belakang kata. Kata ganti ini hampir mirip bukan dengan kata ganti yang kita bahas di awal?
Jenis kata ganti yang terakhir adalah kata ganti tak tentu. Kata ganti jenis ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujudnya atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantaranya para, seseorang, barang siapa, sesuatu, dan masing-masing. Sekian materi pembahasan tentang kata ganti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.